Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sehat selalu. Semoga pada hari ini kalian tetap semangat, tetap sehat untuk kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Insya Allah materi kita hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diantaranya diharapkan setelah kalian mengikuti materi ini, yang pertama yaitu kalian bisa menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kalian juga diharapkan bisa menganalisis apa itu perbedaan dari kitab dan suhuf. Juga kalian juga diharapkan bisa menyebutkan nama-nama kitab dan kepada siapa saja Rasul yang menerimanya. Juga nanti mungkin bisa menyebutkan dalil-dalil nakli yang berkenaan dengan kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir juga bisa mengaplikasikan atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, peta konsep materi kita pada hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, yang diantaranya kitab-kitab Allah itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Untuk kitab Taurat, Zabur, dan Injil mungkin kita hanya perlu mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya atau mengimaninya, tetapi tidak wajib untuk melaksanakannya. Adapun untuk kitab Al-Quran, selain kita harus mengetahui bagaimana keberadaannya dan meyakini, juga dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita dan melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Itu mungkin peta konsep nanti yang akan kita pelajari. Baiklah, semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku sekalian, sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Allah sudah menurunkan wahyunya, yaitu menurunkan kitab suci sebagai pedoman untuk umat manusia. Tetapi para nabi dan rasul juga itu adalah manusia biasa, di mana mereka pasti akan mengalami wafat atau meninggal dunia. Sepeninggalnya para nabi dan rasul yang tadinya oleh Allah sudah diberikan wahyu yang berupa kitab suci, otomatis ada kemungkinan manusia yang akan mengalami pergeseran. Bahkan mungkin di antara manusia ada yang meninggalkan ajarannya. Maka oleh sebab itu, disinilah pentingnya kita menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, agar kita tidak sampai tersesat, agar kita tetap berpegang teguh lurus jalan kita, sehingga ketika kita waktunya menghadap pada Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah. Anakku yang ibu cintai, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitaballahi wa sunnata Rasulullah." Dimana artinya adalah, kutinggalkan untukmu dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kepada kitab Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat Hakim. Dalam hadis yang berasal dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah pernah mengatakan bahwa sepeninggalnya beliau akan terjadi kekacauan atau perpecahan. Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Paduka, seandainya aku menemui peristiwa seperti itu, apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah berkata, tetaplah berpegang teguh kepada kitab-kitab itu, karena itu adalah sebagai solusi. Lalu Hudzaifah bin Yaman bertanya sampai 3 kali, dan Rasul tetap menjawab, tetaplah berpegang teguh kepada kitab-kitab itu, karena itu sebagai penyelamat. Artinya, apapun itu yang terjadi kelak, dari kita mulai mengimani kitab-kitab Allah ini, maka kita di situ tidak hanya iman diucapkan di lisan, tidak hanya diyakini di hati, tetapi juga dilakukan, yaitu dengan melaksanakan apa yang sudah terdapat di dalam Alkitab tersebut. Baiklah, kita selanjutnya akan mempelajari, ada juga yang dikatakan dengan suhuf.
Apa perbedaan kitab dan suhuf? Allah tidak hanya menurunkan Alkitab saja, tetapi Allah juga menurunkan suhuf. Kalau tadi kita ketahui bahwa kitab terdiri dari ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Tetapi di dalam suhuf ini diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Idris alaihissalam, kepada Nabi Sis alaihissalam, dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa perbedaan dari kitab dan suhuf? Kalau kitab yaitu sudah wahyu Allah yang sudah dibukukan dan isinya lebih lengkap dibanding dengan suhuf. Tetapi kalau suhuf, wahyu Allah yang diturunkan masih berupa lembaran-lembaran dan isinya tidak selengkap daripada kitab. Itulah adalah perbedaan kitab dan suhuf. Tetapi Nabi penerimanya pun di sini ada yang menerima suhuf, ada yang menerima kitab. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam selain menerima suhuf, beliau juga menerima kitab, yaitu yang disebut dengan kitab Taurat. Satu persatu akan kita bahas. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya, yaitu Bani Israel. Allah mewahyukan kitab Taurat ini saat Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah bukit Tursina, di mana Allah menemui langsung Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menyampaikan wahyunya yang dikenal dengan Ten Commandments, di mana di dalam kitab Taurat ini terdiri dari 10 pokok ajaran. Yang pertama, apa saja isinya? Yaitu yang pertama, hikmah dan hormatilah dan cintailah hanya Allah yang satu. Yang kedua yaitu sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga adalah kuduskan hari Tuhan, hari ketujuh yang disebut dengan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang keempat adalah hormati ibu bapamu. Yang kelima jangan membunuh. Yang keenam jangan berbuat cabul. Yang ketujuh jangan mencuri. Yang kedelapan jangan berdusta. 9 jangan ingin berbuat cabul. Dan yang ke-10 jangan ingin memiliki barang yang memiliki barang tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang halal, atau jangan memiliki barang dengan cara yang tidak halal. Itu adalah 10 kandungan dalam Taurat yang dikenal dengan Ten Commandments. Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, juga diperuntukkan kepada umatnya yaitu Bani Israel. Kitab Zabur ini terdiri dari 150 surat yang tidak berisi tentang hukuman-hukuman, tetapi berisi tentang nasihat, tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang sanjungan-sanjungan kepada Allah, tapi tidak berisi tentang hukuman-hukuman. Adapun intisari dari kitab suci Zabur ini yaitu yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan, yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, yang ketiga adalah ratapan para jamaah, yang keempat adalah ratapan dan doa individu, dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Itu adalah isi kandungan dari kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas kepada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil memiliki sejarah yang sama dengan kitab Zabur, di mana kitab Injil ini sudah memiliki banyak perubahan-perubahan disesuaikan dengan orang yang menuliskannya. Sehingga ada yang disebut dengan zamannya kitab Matius, ada kitab Injil Lukas, ada kitab Injil Yohana, satu lagi ada kitab Injil versi Markus. Jadi ada Matius, ada Lukas, ada Markus, ada Yohana. Itu padahal keempat orang ini tidak hidup di zaman masa Nabi Isa alaihissalam. Jadi di mana apakah mungkin bisa dikatakan bahwa ini adalah Injil yang asli, sementara mereka mengarang atau menciptakan kitab Injil sesuai dengan versinya, versi para pengarangnya tersebut, sehingga
namanya pun disesuaikan dengan nama pengarang kitab Injil tersebut. Ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Matius, dan ada Injil Yohana. Walaupun sebenarnya ada satu lagi kitab Injil yang masih diyakini dengan kemurniannya, yang disebut dengan kitab Injil Barnaba, yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ada di mana. Itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun dan saat beliau beruzlah atau menyendiri di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Wahyu yang pertama yang turun adalah surat Al-Alaq, di mana saat itu perintahnya adalah untuk membaca. Kita tahu bahwa surat Al-Alaq yang pertama turun adalah ayat pertama sampai ayat kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, di mana surat Al-Alaq itu artinya adalah segumpal darah. Oke. Untuk tentang sejarah turunnya Al-Quran mungkin Ibu tidak akan bahas rinci, tetapi kita akan bahas sekarang apa saja sih yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, kandungannya apa saja. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang tadi dalam pendahuluan Ibu mengatakan bahwa kalau kitab Taurat, Zabur, dan Injil hanya wajib kita imani tapi tidak wajib kita laksanakan ajarannya. Tapi untuk kitab Al-Quran kita wajib mengimani dan kita wajib melaksanakan apa yang ada di dalam ajaran kitab suci Al-Quran tersebut. Kitab suci Al-Quran itu yang terdiri, yang pertama yaitu tentang akidah atau keimanan, yang kedua yaitu tentang ibadah. Ibadah di sini ada ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Lalu ada tentang akhlak, ada tentang muamalah, ada tentang qisas, dan ada semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya kita pun harus mengetahui ada keistimewaan kitab suci Al-Quran. Apa saja sih keistimewaan kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang tadi kita sudah pelajari, yaitu ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Tentu ada memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan ketiga kitab tersebut, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama ya, keistimewaannya itu yaitu sebagai petunjuk bagi orang yang beriman dan yang bertakwa. Yang kedua yaitu sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing di dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci dan terjamin keasliannya, tidak ada yang merubahnya, karena dari mulai diturunkannya sampai Nabi wafat itu Allah menjaganya. Lalu Al-Quran itu juga tidak dapat ditandingi oleh ide-ide yang ingin menyimpangkannya. Dari dulu banyak sekali penyair-penyair yang ingin menandingi keindahan bunyi dari ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka tidak bisa dan tidak pernah berhasil. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran adalah ketika kita membaca dan mempelajarinya, itu adalah merupakan ibadah. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan apa yang terkandung di dalam kitab suci tersebut. Mungkin itu tidak akan Ibu bahas, nanti akan Ibu sampaikan modulnya, kalian bisa baca apa saja sih perilaku apa saja yang bisa kita laksanakan sebagai cerminan kita beriman kepada Al-Quran. Selain kitab suci Al-Quran ini juga maksudnya Al-Quran ini pun memiliki nama-nama lain selain nama Al-Quran, yaitu disebut juga Asy-Syifa,
disebut juga Al-Huda, disebut juga Al-Furqan. Asyifa yaitu sebagai obat, Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, mungkin itu saja anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan boleh langsung bertanya nanti melalui chat WA atau boleh ditanyakan melalui email Ibu. Insya Allah selagi Ibu bisa menjawab, Ibu akan jawab. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun kita melaksanakannya secara daring atau luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.